Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Apriliano Jarod Prayogo dengan NIM A320200119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang Learning and Thinking Style atau gaya belajar dan berpikir. Learning and Thinking Style atau gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar dan berpikir bukan kemampuan, melainkan pilihan cara untuk menggunakan kemampuan seseorang. Guru sendiri juga bervariasi dalam gaya mereka belajar dan berpikir. Setidaknya ada ratusan gaya belajar dan berpikir yang telah diusulkan oleh pendidik dan psikolog. Namun semuanya menuai banyak kritik. Berikut ini ada dua gaya yang banyak dibahas, yaitu yang pertama tentang gaya berpikir reflektif atau impulsif, dan yang kedua itu adalah gaya pembelajaran dalam atau permukaan. Yang pertama tentang gaya berpikir reflektif dan impulsif. Gaya berpikir reflektif dan impulsif adalah kecenderungan siswa baik bertindak secara cepat dan spontan atau biasa disebut impulsif, atau untuk mengambil lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi jawaban, biasa disebut reflektif. Di sini siswa reflektif melampaui siswa impulsif dalam yang pertama itu dalam pemahaman membaca, yang kedua tentang mengingat informasi terstruktur, yang ketiga tentang pemecahan masalah, yang keempat tentang penetapan tujuan, dan yang terakhir menetapkan standar tinggi untuk kinerja. Dan yang kedua itu ada gaya pembelajaran dalam atau permukaan. Gaya pembelajaran dalam atau permukaan adalah bagaimana siswa mendekati bahan pembelajaran. Apakah mereka melakukan dengan cara yang membantu mereka memahami arti dan bahan, biasa disebut gaya dalam, atau hanya sebagai apa yang harus dipelajari atau gaya permukaan. Berikut ini ciri gaya pembelajaran dalam dan permukaan. Yang pertama ada gaya pembelajaran dalam. Gaya pembelajaran dalam siswanya itu secara aktif membangun pengetahuan dan sering memberi makna pada materi, dan fokus pada penghargaan internal. Penghargaan internal itu seperti penyelesaian, pencapaian, otonomi, atau pertumbuhan pribadi atau personal growth. Dan gaya pembelajaran dalam itu siswanya sering memotivasi diri sendiri. Berbeda dengan gaya pembelajaran permukaan, yaitu siswanya belajar dengan cara pasif dan sering gagal mengikat informasi ke kerangka yang lebih besar dan sering menghafal total informasi, tidak memaknai atau memahami informasi tersebut, hanya menghafal. Dan siswa pada gaya pembelajaran permukaan itu fokus pada penghargaan eksternal seperti peringkatnya dalam kelas, ranking, pujian dari teman. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.